Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai partikel dalam bahasa Jepang part 1. Mungkin minasan ada yang masih bertanya ya, apa sih itu partikel? Nah, partikel adalah kata bantu dalam kalimat. Partikel dalam bahasa Indonesia itu contohnya, misal saya makan di restoran. Di dalam kalimat tersebut adalah partikel. Lalu contoh lain, besok kami akan ke sekolah. Nah, ke dalam kalimat itu adalah kata bantu. Untuk bahasa Jepang, kata bantunya itu ada banyak ya minasan. Dan setiap kata bantu itu memiliki fungsi lebih dari satu. Hari ini kita akan membahas 6 partikel dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah partikel wa, lalu partikel no, partikel ka yang ada di akhir kalimat ataupun yang ada di tengah, lalu partikel e, partikel mo, dan juga partikel o atau bisa juga dilafalkan wo ya minasan karena memang ditulis menggunakan hiragana wo. Partikel yang pertama adalah partikel wa. Partikel wa ini ditulis menggunakan hiragana ha ya minasan, tapi tetap dilafalkan atau dibacanya wa. Nah, partikel ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai penanda topik atau inti dari kalimat. Contoh, watashi wa sensei desu. Nah, wa di situ adalah penanda dari inti atau topik kalimatnya. Inti dari kalimat tersebut adalah watashi, saya. Jadi saya adalah guru. Yang kedua, menunjukkan suatu hal yang bertentangan antara kalimat satu dan kalimat kedua. Contoh kalimatnya, Chichi wa kohi ga suki desu ga, haha wa suki ja arimasen. Jadi Cici, ayah, ya, kohi, kopi, suki, suka. Ayah suka kopi. Ga di sini menandakan partikel yang artinya tetapi ya minasan. Jadi tapi, haha, ibu saya suki ja arimasen, tidak suka. Jadi ayah suka kopi, tapi ibu tidak suka. Nah, ini kalimatnya bertentangan. Ada dua topik di sini. Topik yang pertama adalah ayah, topik yang kedua adalah ibu. Nah, setelah topik itu partikelnya harus wa ya, karena kalimatnya bertentangan. Partikel wa juga minasan berfungsi sebagai penegasan atau penekanan gitu ya. Contohnya, kopi wa kyo watasemasu ka? Kopi di sini bukan kopi yang diminum ya. Kopi di sini minasan adalah fotokopian ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau tanya ya dalam bahasa Indonesia, topiknya di sini adalah kopi, berarti fotokopian. Fotokopiannya biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata bantunya sebagai penekanan. Fotokopiannya apakah bisa diserahkan hari ini? Atau contoh lain, rombung wa mo dekimashita ka? Rombung itu skripsi. Jadi diterjemahkan bisa dalam bahasa Indonesia skripsinya, dia penekanannya di skripsi ya atau di topiknya, skripsinya sudah selesai belum? Nah, itu kira-kira untuk partikel wa. Partikel yang kedua, partikel no. Partikel no ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Contoh, watashi no kabang. Watashi saya, kabang tas. Diterjemahkannya dibalik. Tas saya. Jadi dalam bahasa Indonesia jika diubah ke dalam bahasa Jepang, dua kata benda diterjemahkannya dibalik, di tengahnya ditambahkan partikel no. Jadi tas punya saya atau tas saya. No di sini menyatakan kepemilikan tas itu punya watashi. Lalu menggabungkan dua kata benda. Nah, ini misal tadi ya ada dalam bahasa Indonesia buku bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang itu atau diubah ke dalam bahasa Jepang, maka bahasa Jepangnya lebih dulu, bahasa Jepang itu nihongo, lalu hongnya di belakang. Hong di tengahnya jangan lupa diberikan partikel no. Fungsi yang ketiga, jika kata benda satu adalah nama negara, maka no menjelaskan kata benda kedua adalah produk dari negara tersebut. Contohnya Nihon no kuruma. Berarti mobil
buatan Jepang. Atau ada lagi misalnya Italian wine. Wine itu wine ya, misal Italia itu Italia. Jadi wine buatan Italia. Partikel yang berikutnya adalah partikel K. Partikel K ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah penanda kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Dia memang biasanya diletakkan di akhir ya untuk penanda kalimat tanya ya, minasan. Contoh kalimatnya misalnya kore wa nan desu ka? Nah, nadanya agak naik ya karena ini kalimat tanya. Kore wa nan desu ka? Ada lagi misalnya itsu nihon ikimasu ka? Ka nadanya naik. Lalu menunjukkan salah satu pilihan dari dua hal atau lebih. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau. Contoh kalimatnya iku ka, ikanai ka, tenki shidai desu. Pergi atau tidak tergantung cuacanya. Partikel yang berikutnya adalah partikel E. Partikel E ini ditulis dengan hiragana he ya, minasan. Nah, partikel ini juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah menunjukkan arah gerakan, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan ke. Contoh, gakko e ikimasu. Gakko sekolah, ikimasu pergi. Saya pergi ke sekolah. Nah, di sini minasan saya ingin memberikan informasi tambahan. Jika dalam kalimat minasan tidak menemukan subjeknya atau orang yang melakukan perbuatan itu siapa, maka itu berarti yang melakukan adalah watashi. Memang banyaknya dalam bahasa Jepang, kalimat bahasa Jepang itu tidak ada subjeknya jika yang melakukan adalah watashi. Jadi contohnya seperti gakko e ikimasu. Langsung pada kalimatnya sebenarnya sama dengan watashi wa gakko e ikimasu. Tapi kebanyakan watashi wa itu bisa disembunyikan atau dihilangkan. Jadi kalau tidak ada siapa pelakunya dalam kalimat, berarti pelakunya adalah watashi. Fungsi yang kedua untuk partikel E adalah menunjukkan penerima suatu perbuatan atau dalam bahasa Indonesia untuk atau kepada. Contohnya misalnya Yamada-san e Yamada-san e kyou arigatou gozaimashita. Jadi kayak pesan gitu ya minasan ya. Untuk Yamada-san atau kepada Yamada-san, terima kasih banyak untuk hari ini. Partikel berikutnya adalah partikel mo. Nah, partikel mo ini fungsinya yang pertama menunjukkan hal yang sama seperti yang lain, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan juga. Contohnya watashi mo Indonesia jin desu. Saya juga orang Indonesia. Ya. Nah, jin di sini adalah akhiran untuk kewarganegaraan ya. Jadi misalnya minasan orang Amerika jin desu. Orang Jepang Nihon jin desu. Mo di sini artinya juga. Jadi tidak perlu ada wa ya minasan. Digantikan dengan mo wa-nya. Jadi bukan watashi wa mo tapi watashi mo. Saya juga. Ada lagi fungsinya menekankan jumlah yang banyak bagi si pembicara atau menurut si pembicara. Nah, ini biasanya muncul setelah keterangan jumlah. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah sampai. Contoh kalimatnya, kare wa ringo yatsu mo tabemashita. Dia sudah makan apel sampai 10 buah. Nah, bagi si pembicara pun itu tuh jumlah yang banyak gitu ya minasan. Maka mo di situ adalah penekanan. Masih dengan partikel mo juga memiliki arti pun dalam kalimat negatif. Dia muncul setelah kata tanya doko, nani, dare, ya, biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk maseng atau nai karena kalimat negatif ya. Nah, contoh kalimatnya doko mo ikimasen, tidak pergi kemanapun. Ikimasen tidak pergi. Doko kemana, mo di sini pun tidak pergi kemanapun atau tidak pergi kemana-mana. Dare mo inai, inai tidak ada. Dare siapa, mo pun tidak ada siapapun. Nani mo tabemasen, tabemasen tidak makan. Nani apa, mo pun tidak makan apapun, tidak makan apa-apa.
Partikel yang terakhir hari ini adalah partikel O atau wo. Bisa dilafalkan O atau wo ya, karena memang partikel ini tulis menggunakan hiragana wo yang ada di deret wa, itu ya, wo dan juga n. Nah, si wo ini punya beberapa fungsi. Yang pertama sebagai penanda objek dari kata kerja. Contoh, kohiyo nomimasu. Saya minum kopi. Nomimasu minum. Kohi itu kopi. Di tengah kata benda dan kata kerja memerlukan partikel o atau wo ya minasan. Contoh lain, misal gohang o tabemasu, makan nasi. Ya. Misal ada lagi shimbun o yomimasu, shimbun koran, yomimasu membaca koran. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia memang tidak memiliki arti karena dalam bahasa Indonesia tidak memerlukan partikel apapun di antara kata benda dan kata kerja ya, minasan. Fungsi yang berikutnya adalah penanda keterangan tempat untuk kata kerja pergerakan. Jadi kata kerjanya ada pergerakan. Pergerakan itu gimana sih? Jadi kalau kata kerja pergerakan itu dari titik A, maka ada perpindahan ke titik B. Contoh kata kerja pergerakan, jalan-jalan, masuk, keluar, menyeberang, melewati, jalan-jalan santai, nah itu masuk pergerakan karena ada perpindahan. Turun, naik, itu juga pergerakannya. Contoh di sini ada koen, sampo shimasu. Koen itu taman, sampo shimasu itu jalan-jalan santai. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan cari angin gitu ya. Nah, si koeng setelahnya adalah partikel o. Bukan dek, bukan nih ya di sini, tapi o. Jadi keterangan tempat untuk kata kerja pergerakan itu partikelnya o. Contoh lain misalnya minasan michi o torimasu. Ya, michi o torimasu itu berarti lewat di jalan atau lewat di jalanan. Nah, michi itu jalanan, torimasu itu lewat. Jadi lewat di jalan. Lalu berfungsi juga sebagai titik awal pergerakan. Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dari. Nah, mulai bergerak itu dari mana? Contoh uchiyo demasu. Mulai bergeraknya berarti dari rumah. Saya keluar dari rumah. Densha wo orimasu. Titik bergeraknya adalah dari kereta. Berarti turun dari kereta. Hai minasan, itu dia tadi mengenai partikel dalam bahasa Jepang. Tadi kita membahas tentang partikel ya minasan. Semoga dengan adanya video ini minasan jadi lebih tercerahkan mengenai partikel dalam bahasa Jepang. Masih banyak minasan partikel dalam bahasa Jepang, nanti akan kita bahas kembali. Nah, terima kasih banyak minasan sudah menonton video hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye minasan. Matai masyo.